Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah kita akan masuk ke teori pertimbangan sosial. Teori ini adalah teori social judgment, adalah social judgment teori, salah satu teori favorit saya, yang dia mempelajari proses psikologis yang mendasari pernyataan sikap dan perubahan sikap melalui komunikasi. Teori ini dikembangkan oleh Muzaffer Sherif, seorang psikologi dari Oklahoma University, Amerika Serikat, di mana teori ini didasarkan pada penelitian zaman filsafat dulu, di mana orang-orang diuji kemampuannya untuk menilai rangsangan-rangsangan fisik seperti beban, sesuatu, objek, dan seterusnya. Bentuk penelitian ini dijadikan perumpamaan oleh Sherif untuk meneliti secara individu berbagai macam pesan. Dan ternyata Sherif menemukan prinsip psikofisika yang juga berpegang pada penilaian sosial. Nah, secara ringkas, teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan atau judgement yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Nah, dia akan menggunakan pertimbangan terhadap persoalan yang dihadapi. Jadi proses mempertimbangkan itu atau mempertimbangkan suatu isu atau objek sosial tersebut menurut Sherif berpatokan pada kerangka tujuan atau reference point yang dimiliki seseorang. Nah, kerangka tujuan inilah yang pada gilirannya menjadi jangkar untuk menentukan bagaimana seseorang memposisikan suatu pesan persuasi yang diterimanya. Jadi, teori ini menekankan pada adanya referensi yang diterima oleh seorang komunikan terhadap suatu pesan persuasi. Ini yang membedakan dengan teori ELM. Kenapa teori ini? Teori social judgment teori ini dia akan mempertimbangkan kerangka rujukan dalam setelah dia menerima pesan yang disampaikan. Nah, asumsi teori ini adalah manusia membuat deskripsi atau kategori khusus. Dalam kategorisasi, manusia melakukan perbandingan-perbandingan di antara berbagai alternatif yang disusun oleh individu untuk menilai stimulus-stimulus yang datang dari luar. Nah, maksudnya kategorisasi ini dia akan bisa membandingkan sesuai dengan referensi yang dia punya. Jadi misal dia akan membandingkan banyak kategori-kategori sesuai dengan referensi yang dia sudah miliki, yang tadi sudah saya jelaskan, reference points. Itu sangat penting sekali bagi teori ini. Nah, teori ini mengemukakan bahwa seseorang mengetahui apa sikapnya dan mampu menentukan perubahan sikap apa yang diterimanya serta perubahan apa yang akan ditolaknya. Itu seperti tadi hasil akhirnya sudah bisa kita lihat. Nah, konsep-konsep dasar dari teori pertimbangan sosial. Latitude of acceptance, rentang atau wilayah penerimaan.
proses pertimbangan di atas menurut Sheriff dan Hovland berlaku baik untuk pertimbangan fisik, misalnya berat, maupun pengukuran sikap. Walaupun demikian, ada beberapa perbedaan antara pertimbangan terhadap fisik dan yang bersifat objektif terhadap sikap. Jadi pertimbangan situasi fisik yang bersifat objektif dengan sikap. Dalam sikap, individu sudah membawa klasifikasinya sendiri dalam menilai objek, dan ini mempengaruhi penerimaan atau penolakan individu terhadap objek tersebut. Kedua, pertimbangan sosial atau sikap berbeda-beda dari satu individu dengan individu yang lain. Padahal dalam mempertimbangkan fisik tidak ada variasi yang terlalu besar. Jadi dalam melihat sikap, individu membawa klasifikasi dalam menilai objek dan mempengaruhi penerimaan atau penolakan individu terhadap objek tersebut. Itu sikap. Sedangkan selain itu, pertimbangan sosial atau sikap dia berbeda-beda tergantung dari pertimbangan sosialnya. Saya ulangi lagi. Jadi begini, ada dua pertimbangan yang dia dibedakan antara yang dia berpengaruh terhadap latitude of acceptance. Nah, yang pertama dia yang harus diperhatikan bahwa yang pertama adalah individu membawa klasifikasinya sendiri. Yang pertama, oke, dia memiliki persepsi yang dia sudah miliki sebelum dia menerima pesan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Oke, dua hal yang mirip tapi dia tidak sama. Yang pertama, dia memiliki modal atau dia memiliki referensi yang dia pasti memiliki referensi terhadap apapun, terhadap pesan yang dia diterima. Jadi sebelum dia menerima pesan, dia pasti sudah memiliki referensi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia pasti akan melakukan pertimbangan terhadap pesan yang diterima tergantung dari referensi tersebut. Itu adalah dua perbedaan antara pertimbangan situasi fisik yang bersifat objektif dan sikap yang bersifat objektif. Kalau fisik ya dia pasti sudah bisa terlihat, dia akan putih saja atau hitam saja. Tetapi di sini dalam aspek sikap dia ada dua hal, yaitu referensi dan pertimbangan sosialnya. Nah, latitude of ejection yang kedua adalah latitude of rejection, di mana di sini ini dia masuk ke ranah penolakan, rentang penolakan. Jika seseorang individu melibatkan dirinya sendiri dalam situasi yang dinilainya sendiri, maka ia akan menjadi dirinya sendiri sebagai patokan. Hanya hal-hal yang dekat dengan dirinya mau diterimanya. Rentang penolakan yang mencakup pendapat atau gagasan-gagasan yang kita tolak akan bertentangan dengan kerangka rujukan kita. Oke, saya ulangi lagi. Jika seseorang individu melibatkan dirinya sendiri dalam situasi yang dinilainya sendiri, maka ia akan menjadikan dirinya sebagai
patokan. Dia tidak akan menggunakan referensi yang lain. Hal-hal yang ada di dekat dirinya yang ia akan terima. Rentang penolakan mencakup pada pendapat atau gagasan yang kita tolak karena bertentangan dengan kerangka rujukan kita. Jadi begini, tadi kan ada latitude of acceptance. Lawannya adalah latitude of rejection. Nah, latitude of acceptance adalah di mana perubahan sikap itu dia didasari dengan rujukan dan pertimbangan sosial yang pada akhirnya dia akan menerima pesan yang disampaikan. Nah, lawannya adalah latitude of rejection, di mana dia menolak berbagai macam pesan yang dia terima, dan dia menganggap bahwa hal yang dia terima, yang dia miliki saat ini adalah bersifat paling benar atau menjadi patokan tadi istilahnya. Nah, di situ pada akhirnya dia menolak berbagai macam rujukan yang ada. Oke, rujukan yang ada dia tolak. Lalu langsung ada pertanyaan, Mas Doni, apakah rujukan itu dia sama dengan pesan? Berbeda. Jadi dia, ini misal ya, aku misal saya mau beli kue cubit yang ada di toko A, dia sudah terkenal enak. Itu referensinya. Oke, referensinya adalah di toko A itu dia sudah terkenal enak. Oke. Nah, lalu temannya ngajak, ya oke, kita makan di toko A aja yuk. Itu pesan persuasinya. Karena sudah ada rujukan bahwa toko A itu kue cubit di toko A itu enak, maka dia akan ke sana. Dia akan ke toko A. Itu jika dia berada di latitude of acceptance. Tetapi ketika dia berada di latitude of rejection, itu akan bertolak belakang, di mana dia punya prinsipnya sendiri, dia punya seleranya sendiri. Dia merasa bahwa kue cubit di toko A itu nggak enak, jadi dia tolak referensi yang sudah beredar selama ini. Nggak berpengaruh bagi dia kalau orang lain mengira bahwa toko A terkenal kue cubitnya enak. Karena apa? Karena dia punya patokannya sendiri, dia tolak. Sama seperti ini. Nah, latitude of non-commitment yang ketiga adalah keterlibatan, atau dia terdiri atas pendapat atau pesan-pesan yang tidak kita tolak dan kita tidak terima juga. Biasanya kalau diajakin jawabannya terserah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang latitude of non-commitment. Di samping ketiga hal di atas, masih ada satu konsep penting lainnya yang disebut sebagai ego involvement, yakni derajat yang menunjukkan arti untuk menentukan sejauh mana seseorang dapat dipengaruhi. Dengan kata lain, berarti isu bagi seseorang semakin kecil, maka dengan kata lain berarti suatu isu bagi seseorang maka semakin kecil
kemungkinan orang tersebut dapat dipengaruhi. Intinya adalah keterlibatan ego untuk menerima dan menolak suatu pesan. Begitu. Jadi ego sangat berpengaruh dalam mempengaruhi penerimaan atau penolakan pesan yang ada. Berikutnya, jika seseorang pengguna kartu kredit, seberapa penting bunga cicilan 0% bagi seseorang tersebut? Pertanyaan inilah yang disebut Sheriff sebagai konsep ego involvement. Ego involvement mengacu pada tingkatan seberapa penting sebuah tawaran terhadap kehidupan seseorang. Ego involvement menjadi kunci utama munculnya latitude of acceptance atau bahkan rejection. Konsep ini dilatar belakangi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah hal itu utama bagi kita? Apakah kita sangat memikirkannya? Apakah ini sudah sesuai dengan pola hidup kita? Itu adalah contoh-contoh ketika ego involvement ikut. Nah, ego involvement menggambarkan kemampuan kognitif seseorang sebagai suatu individu tertentu. Penulis coba ungkapkan contoh lain, misalnya efek rumah kaca karena lapisan ozon yang berlubang. Hal ini mungkin tidak begitu penting bagi kita karena tidak banyak menyinggung sisi kognitif dari dalam diri kita atau low ego involvement. Lain halnya ketika yang diungkap adalah berlubangnya lapisan ozon menyebabkan sinar UV yang dapat dengan mudah masuk ke bumi tanpa filter sehingga memungkinkan munculnya penyakit kanker kulit dengan mudah menyerang manusia. Isu yang kedua ini akan muncul dengan tingkatan ego yang lebih tinggi karena adanya menyangkut aspek kognitif manusia. Oke, tidak usah saya jelaskan lagi karena di sini juga sudah clear. Berikutnya, penilaian pesan, kontras dan kesalahan asimilasi. Dalam teori ini juga menjelaskan dua macam efek yang mungkin timbul akibat proses mempertimbangkan pesan, yaitu efek asimilasi dan efek kontras. Efek asimilasi adalah kecenderungan untuk menerima pesan atau menerima keadaan yang sebenarnya. Masyarakat yang menjadi sasaran persuasi akan menilai pesan atau pernyataan tersebut tampak sejalan dengan patokannya. Sedangkan efek kontras adalah pernyataan yang berada di rentang penolakan di mana akan tampak semakin berbeda dari yang secara teori kita memperbesar perbedaan dan pada akhirnya pesan tersebut ditolak dengan mudah oleh masyarakat. Maksudnya efek kontras adalah memperbesar perbedaan. Jadi kalau ada di sini sudah ada lens of di sini sudah ada latitude. Di sini sudah ada latitude of acceptance dan di sini sudah ada latitude of acceptance dan di sini sudah ada latitude of rejection. Maka efek kontras di situ bisa jadi akan yang misal dia di tengah-tengah di sini dia komitmen, maka dia bisa begini dan pada akhirnya dia benar-benar menolak. Begitupun juga dengan yang yang efek asimilasi, dia sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberikan saran.
tersebut. Terakhir, manfaat aplikasi teori ini: ketidaksesuaian dan perubahan sikap. Dalam teori penilaian ini sangat membantu pemahaman kita tentang komunikasi sebagai perubahan sikap. Teori penilaian sosial juga membantu kita memprediksi perubahan sikap berdasarkan rentang yang ada, yaitu pesan-pesan yang jatuh pada rentang penerimaan, dan jika suatu pesan tersebut dinilai terletak pada rentang penolakan, maka perubahan sikap akan berkurang atau tidak ada. Serta dalam rentang penerimaan dan rentang non-komitmen, semakin tidak ada suatu pesan dengan pendirian prinsip seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan sikap untuk berubah atau menerima pesan yang disampaikan. Oke, begitu saja dari saya. Oke, saya jelasin. Pesan-pesan yang jatuh pada rentang penerimaan cenderung akan mempermudah perubahan sikap. Ini akan ada hubungannya dengan ini akan sesuai dengan poin nomor 3, di mana kalau dia rentangnya itu dia semakin tidak ada perbedaan antara rentang dan komitmen tadi di sini, maka dia akan lebih mudah untuk untuk sikap kita berubah. Tetapi poin nomor 2, jika pesan itu dia sudah menolak, maka rentangnya dia di sini akan semakin lebar. Begitu. Oke? Itu saja dari saya. Kita nanti masuk ke part